Mobilio milik Mas Taufik dari Magelang, akan dipasangkan full peredam menggunakan diesel. Ini bodi mobilnya setelah ditelanjangi, lantainya seperti ini guys. Dia sudah ada peredam kecil-kecil. Ini peredam, ini aspal juga guys yang terpasang. Bagian tengah nggak ada, bagian belakang ada, itu selektor nggak ada sama sekali. Ini akan dipasangkan peredam diesel yang bahannya sama persis dengan peredam orinya ini. Jadi setiap mobil itu dia sudah ada peredam kecil-kecilnya, itu berbahan aspal ya guys, bukan rubber butil. Ini peredam awet, dia walaupun 30-40 tahun dibongkar, dia bentuknya tetap nggak berubah. Ini keras seperti batu. Ini mobil belum begitu tua tapi kok lantainya kotor sekali guys. Ini lantainya itu sampai masuk di dalam atas legor itu debu semua. Jadi kita harus, sebelum pasang kita harus vakum, terus nanti kita pel agar peredam yang kita pasang bisa merekat dengan sempurna. Oke guys, kita proses membersihkan dulu. Halo guys, ini kita ingin menunjukkan hasil pemasangan peredam pada Mobilio milik Mas Taufik Magelang. Ini bagian lantai, bagian depan, bagian ujung depan kita masukkan semaksimal mungkin guys. Sampai bawah driver. Nah, banyak kasus orang pasang peredam, setelah pasang dia komplain kok nggak begitu efektif, mengurangi suara berisik. Itu rata-rata kalau bengkel yang biasa pasang tidak ditungguin, itu bagian sini nggak dipasang guys, bagian depan ini padahal bagian sebelah kiri ini kan, ini roda, ini sana itu juga roda selebor ya. Jadi masangnya cuma sebatas ini, seperti mobilnya Mas Dedi dari Malang kemarin juga cuma sampai sini. Jadi ini suara berisik roda ini masih masuk. Jadi sudah pasang peredam kok masih tetap berisik. Ya biasanya pemasangannya itu enggak benar. Kalau customer awam itu kan ngertinya dipasrahin ke bengkel, pasang peredam. Dan kadang kalau saya kan, ini saya videokan tadi, si customer itu nanti bisa lihat melalui YouTube hasil pemasangannya itu sebagus apa atau sejelek apa, bisa dilihat melalui video dari YouTube ini. Jadi orang pasang peredam itu ya guys, itu seperti ini kan, fungsinya kan membuat plat itu menjadi tebal, jadi suara susah nembus, mengurangi damping. Jadi ibaratnya itu seperti orang olahraga itu pakai kaos kaki,
atau orang memakai kaos kaki itu fungsinya untuk meredam gesekan antara kaki dengan sepatu. Dia dikasih peredam kaos kaki. Tapi kalau kita makainya kaos kaki itu kendor, itu juga di kaki nggak terasa enak, jadi meredamnya berkurang. Nah, ini sama halnya dengan pemasangan peredam. Masang peredam itu harus kenceng seperti ini. Kalau masangnya nggak kenceng, itu nggak efektif, guys. Ini bagian lambung. Nah, untuk bagian yang kita susah untuk memanaskan itu kita kasih peredam rubber putih, guys. Karena kalau pisel itu kalau tanpa dipanaskan itu merekatnya berkurang. Dia kalau kena panas justru malah lepas. Lambung sebelah kiri. Ini bagian dalam pintu ya, guys. Bagian dalam pintu. Jadi Mas Taufik ini sempat ragu kemarin, dia minta untuk bagian pintu apa dipasang peredam rubber butil aja. Dia dengar cerita dari bengkel juga, katanya kalau pasang peredam aspal ini rawan nanti platnya itu meluntung, ketarik dengan peredam aspal ini. Emangnya mobil ini terbuat dari getok apa ya? Jadi kadang bengkel-bengkel yang asal ngomong itu kadang bikin customer itu ragu-ragu. Nggak mungkin top plat itu bisa ketarik dengan peredam, dengan pemasangan peredam. Ini bagian pintu depan sebelah kiri. Jadi walaupun bagian dalam itu nanti akan tertutup, ini kan bagian pintu 2 lapis ya, nanti itu kan lapis pertama bagian sisi dalam, nanti setelah itu dipasang peredam bagian sisi luar. Nah, kalau sudah dipasang bagian sisi luar, sisi dalam itu kan nggak kelihatan, guys. Tapi kita tetap kerjakan dengan baik. Kalau kita tidak kerjakan dengan baik, berarti kita menambah pekerjaan kita di kemudian hari, karena pemasangan kita bergaransi. Kalau sampai lepas, customer nuntut garansi, itu kita malah rugi. Peredam bagian luar dikupas, sudah nggak bisa dipakai lagi, kita ganti bagian dalam. Tapi banyak bengkel yang masang itu sing penting ra konangan sing duwe, ora kesel, ora kangelan, sing penting dapat duit. Ya, untuk bagian pintu sebelah kanan masih dalam proses, itu sudah dipasang tapi belum dipanasin. Bagian yang sana baru proses akan memasang.
Nah, ini kalau pintu kita buka, ini di bagian sini kan biasanya ada lemnya guys, lemnya yang dari rubber butil itu wajib kita membersihkan. Tadi kita setiap kali proses itu semua bersih guys. Nah, membersihkan lem ini aja juga makan waktu. Jadi kalau orang pengen pasang peredam sehari jadi, itu dengan tidak sengaja ingin mobilnya itu dikerjakan dengan asal-asalan ya. Kalau customer yang datang ke tempat kita itu pengen mobilnya dikerjakan dengan bagus, karena dia sudah rela meluangkan waktu 1 minggu nggak pakai mobil. Ya, kita proses melanjutkan pemasangan peredam. Oh, ini bagian plafon. Nah, ini bagian plafon guys. Bagian atas AC juga kita pasang guys. Ini tadi kita pelorotin sedikit, kita masukkan dari samping. Bagian belakang kita videokan detail ya guys. Ini suara air sudah tidak akan terdengar dari atap plafon ini, nanti akan hanya terdengar suara air itu dari kaca guys. Nah, tuh, untuk pintu-pintu lem rubber butilnya udah bersih semua. Jadi untuk Honda itu jenis lemnya yang untuk ngelem plastik itu dia menggunakan seperti rubber tapi dia lembek banget. Nah, untuk mobil ini mungkin mobil sekitar tahun 2016 atau 2017 ya. Mobil sekitar 8 tahun pakai. Ini lemnya ini sudah mengering guys. Udah enggak melenyek-melenyek lagi, udah mengering. Jadi lemnya itu ada umurnya juga. Dia kalau sudah di atas 5 tahun itu dia mengering. Nah, mengering itu merekatnya itu sudah berkurang. Jadi makanya kalau rubber butil itu ya kemungkinan ada umurnya juga. Kalau dia sudah kenyalnya itu sudah berkurang, dia kena panas matahari, kena dingin, panas matahari, dingin, itu dia lama-lama kering. Kandungan apa ya, air atau minyaknya itu dia sudah mengering, pasti daya rekatnya berkurang. Nah, kalau diesel ini selamanya guys. Kita kalau beli apa-apa itu bisa umurnya awet selamanya, itu alangkah senangnya segala sesuatu lah. Oke, kita lanjut proses pengerjaan bagian pintu depan sebelah kanan. Hasilnya seperti ini guys, bagian dalam.
bagian jadi kita kalau mengerjakan mobil customer itu kita anggap seperti mobilnya sendiri, guys. Jadi hasilnya pasti bagus. Pintu tengah sebelah kanan, guys. Ini memanaskannya susah, guys. Karena lubang-lubangnya ini kecil, cuma sedikit, jadi mesti harus shotgunnya dimiringin gitu. Jadi kita untuk Mobilio itu satu hari dari pagi sampai sore itu cuma bisa mengerjakan pintu 4 bagian dalam aja, belum bagian luar. Jadi kalau Mobilio itu satu hari ngerjain 4 pintu itu selesai aja nggak selesai. Yang sebelah kiri baru dipasang bagian sisi dalamnya ya, sisi lapis keduanya. Ini kita kerja 2 orang 4 pintu sehari nggak kelar. Hanya ini dikerjakan terus, guys, bukan disambi-sambi ya. Makanya memang prosesnya itu lama kalau pengen jadinya bagus. Kalau pengen cepet-cepet ya pasang peredam rubber butil cepet. Ini peredaman bagian pintu depan sebelah kanan, guys. Ini seperti ini, guys. Pintu tengah sebelah kanan. Pintu depan sebelah kiri. Speakernya di-upgrade menggunakan Blanc seri Live 2. Pintu tengah sebelah kiri. Mantap, guys, kelihatan kokoh sekali. Bagian penutup lubangnya ini kokoh, guys. Untuk bagian pintu bagasi sedang proses pengerjaan. Ini kalau diketok suaranya kokoh seperti tembok. Ini perbandingan dengan yang tidak diperedam. Pintunya jadi antep. Sekarang kalau ditutup jadi seperti Mercy. Oke, guys, ini tinggal kita pasang-pasang interiornya, kita rapiin.
sudah jadi untuk bagian peredamannya. Oke, thank you guys. Peredaman bagian pintu belakang rapat guys, cuma kita kasih satu lapis karena kalau dua lapis kasihan ini shocknya, nanti nahannya terlalu berat ya, akan cenderung nutup.